Hai Sobat Peta, jumpa lagi dengan saya Edward. Saya sekarang berada di salah satu perumahan paling besar di Kota Medan, yaitu di Kompleks Citraland Gamma City. Bagi yang belum melihat video part 1-nya, bisa dilihat di bagian atas, karena di bagian part 1 sudah direview oleh tim kita, Thalia. Thalia sudah keliling satu kompleksnya dan juga sudah mereview klaster Fullertonnya. Dan sekarang saya berada di klaster yang lain, yaitu klaster Raffles. Klaster Raffles ini berbeda dengan Fullerton. Raffles ini lebih ke klasik. Jadi bangunan di sini semua benar-benar klasik. Dan tepat di belakang saya adalah satu tipe yang paling besar, yaitu tipe Hopland. Tipe Hopland ini memiliki lebar 15 dengan luas tanah 15 kali 24 sampai 27 dengan kamar tidurnya 5+1. Ada 5 kamar tidur dengan 1 kamar pembantu lagi. Dan dilihat di bagian depannya ini memiliki 4 pilar di depan dan juga 1 atapnya, sehingga nuansa kelasnya benar-benar dapat. Dan di belakang saya ini adalah satu area parkirnya. Area parkir untuk bagian outdoor ini bisa memuat sampai dengan 2 mobil. Dan juga di bagian dalamnya ada satu garasi lagi. Garasi ini bisa untuk menaruh mobil kesayangan Anda sampai dengan 2 mobil juga. Ya, totalnya bisa 4 mobil. Dan di samping saya ini, sebelum kita masuk ke dalam, ada satu teras. Teras ini bisa kita gunakan untuk bersantai sejenak sebelum kita keluar, melihat ke bagian halaman depan kita. Dan juga sebelum masuk dalam, saya tunjukin ada satu area pintu sampingnya juga. Pintu area samping ini bisa kita gunakan untuk akses ke bagian dalam rumah, ke bagian halaman belakang. Dan juga nih membuat sirkulasi udara di dalam rumah ini lebih bagus. Sekarang kita pasti penasaran untuk melihat ke bagian dalamnya. Kita langsung aja. Nah, sekarang kita berada di bagian rumah tipe Hopland-nya. Begitu kita masuk ke dalam rumahnya, kita akan dapati satu ruang tamu. Jadi kita nggak akan langsung melihat ke dalam inti rumahnya, tapi kita akan dapati satu ruang tamu dulu. Ruang tamu ini kita bisa gunakan untuk menjamu tamu kita yang datang. Jadi ini lebih private, jadi nggak langsung melihat ke dalam isi rumahnya. Dan begitu saya masuk di sini, saya akan dapati satu kamar mandi di sini ya. Jadi kamar mandi ini bisa kita gunakan untuk tamu yang datang. Jadi kamar mandi ini memiliki satu kloset, wastafel, dan juga shower di area sininya. Dan tepat di sebelah kanan saya adalah tangga untuk naik ke atasnya. Dan di bawah tangga ini ada satu ruangan lagi. Ruangan ini bisa digunakan, dimanfaatkan untuk storage. Jadi kita bisa menaruh seperti barang-barang kita, seperti apakah sapu, ember, taruh di bagian di storage-nya di sini. Dan juga tadi saya sebutkan ada 5 kamar tidur, pas di bagian bawahnya ada 1 kamar tidur. Jadi kamar tidur ini tidak memiliki kamar mandi di dalamnya, namun memiliki satu ventilasi. Jendelanya sudah menggunakan PVC, dan kebetulan unit ini adalah unit yang unit ini menghadap ke bagian danau buatan, sehingga untuk yang tidur di kamar tidur ini mendapatkan view yang bagus ke bagian depannya. Untuk ceiling dari lantai ke atasnya ini sekitaran 3,5 meter. Dan juga begitu kita masuk ke area sini, kita baru akan dapati inti dari ruangan rumah ini. Jadi di bawah di area sini adalah area yang bisa kita gunakan sebelah kanan saya untuk ruang bersantai bersama keluarga. Area ini memiliki ceiling yang lebih tinggi lagi, mencapai hampir 7,2 meter, di mana kita bisa melihat ke bagian atasnya. Kita bisa menaruh satu lampu gantung, dan juga area void ini kita bisa melihat ke lantai 2-nya. Dan area bersantai ini kita mendapatkan ventilasi, satu yang dari bagian tadi pintu sampingnya, dan satu lagi yang menghadap ke bagian belakangnya, taman belakang. Dan juga di sini kita akan mendapati satu ruangan makan. Ruangan makan ini terpisah dengan ruangan dapur. Nanti kita akan lihat. Jadi kita benar-benar bisa menikmati makan bersama keluarga dengan melihat ke bagian TV ataupun ruang santai keluarga di sana. Dan juga di belakang saya ada satu halaman belakang. Namun sebelum kita ke bagian halaman belakang, kita akan melihat ke bagian dapurnya dulu. Seperti yang saya sebutkan, ruangan dapur ini terpisah dari tempat makan kita, sehingga ketika kita masak di sini kita tidak usah khawatir bahwasanya asap akan masuk ke dalam rumah dan membuat kotor atau bagaimana. Dan juga area sini bisa sebenarnya lebih khusus ke area pembantu, karena area ini
Selain ada dapur, langsung akses ke bagian garasi dan bisa ditutup dengan pintu. Jadi akses pembantu benar-benar di sini aja tidak akan mengganggu ke bagian area ruangan keluarga tadi. Dan juga di sini ada satu kamar pembantu. Jadi rumah ini memang tadi seperti yang saya sebutkan ada 5 kamar tidur plus lagi satu kamar pembantu. Ini juga ada satu sebenarnya bisa dijadikan storage. Misalkan pembantu punya untuk peralatannya untuk membersihkan rumah bisa taruh di sini, dan juga ada kamar mandi pembantunya di sini. Dan tepat di belakang ininya adalah satu yang area bisa kita gunakan untuk jemuran. Jadi jemuran baju kita ataupun kita bisa menaruh mesin cuci kita di sini. Kita tidak usah khawatir bahwasanya bagian halaman belakang ini terpisah ya, soalnya dia ada satu pintu besi di sini. Kita tidak usah khawatir bahwasanya kita bersantai lagi makan, tapi kita melihat ke bagian jemuran. Jadi ini hanya untuk khusus area jemuran. Oke. Nah, kita akan melihat ke bagian inti ruangannya lagi kembali. Jadi kembali lagi ke bagian inti ruangannya yang tadi kita sampai ke bagian area makannya dengan view menghadap ke bagian halaman belakangnya. Selain tadi halaman depan, kita mendapati satu halaman belakang yang benar-benar luas. Jadi halaman belakang ini kita bisa gunakan multifungsi ya. Jadi kalau kemarin Thalia survei yang melakukan review yang di tipe Hilton di cluster Fullerton itu, kita bisa membuat seperti satu kamar, kolam renang maksud saya di bagian belakang, ataupun bisa gunakan sebagai untuk tempat berkebun ataupun kegiatan barbecue mungkin. Dan tidak usah terlalu khawatir karena di bagian belakang ini benar-benar private, sudah mendapatkan tembok dikelilingi hampir mencapai 4 meteran. Mungkin ini yang di lantai satunya, kita akan melihat ke lantai 2-nya. Jadi dari lantai 1 mau naik ke lantai 2, kita akan mendapati ada penerangan yang maksimal dari bagian sini jendelanya yang arah ke bagian sampingnya. Jadi membuat kalau pagi hari kita nggak merasa di area tangga itu gelap atau bagaimana. Dan sekarang kita sudah berada di lantai 2-nya. Di lantai 2-nya ada 4 kamar tidur. Nanti kita akan melihat dulu, kita akan mereview dari bagian depannya. Jadi ada satu ruangan di bagian depannya di sini. Ruangan ini sebenarnya bisa dijadikan untuk kamar tidur ataupun untuk ruang bekerja. Jadi bila Anda merasa 5 kamar tidur terlalu banyak, Anda bisa fungsikan untuk ruangan yang lainnya. Jadi seperti ini show unitnya dijadikan sebagai ruangan kantor dengan mendapatkan 2 balkon. Jadi bisa diakses dari kiri atau kanan menghadap bagian depannya, dan juga untuk ruangan ini mendapat akses pintu sampingnya lagi. Jadi kita bisa beristirahat sejenak, apalagi kalau dijadikan kantor. Kebetulan show unit ini yang tadi saya sebutkan mendapatkan view yang paling bagus menghadap ke satu danau buatannya. Jadi misalkan Anda kalau sudah bekerja agak ingin rileks sejenak, Anda bisa bersantai di balkoni ini dengan melihat ke bagian danau tadi. Oke, kita akan lihat ke ruangan yang lain. Masih di bagian depannya, di sini ada satu kamar tidur dengan ada satu kamar mandi di dalamnya. Kalau tadi ruangan itu tidak memiliki kamar mandi di dalamnya, dan kamar tidur ini kita bisa gunakan untuk kamar tidur anak, dan juga memiliki 2 balkon yang di depan, yang seperti yang tadi saya sebutin. Jadi kita bisa akses dengan melewati pintu PVC, pintu aluminium tersebut, dan juga di belakang ini adalah satu kamar mandinya. Kamar mandi ini cukup luas, memiliki juga pencahayaan dari bagian depan. Jadi hawa dari kamar mandi ini bisa langsung keluar melalui jendela tersebut. Dan juga di sini sudah ada shower, kloset, dan juga wastafel. Pemilihan warnanya juga menggunakan semi granit yang warna krim, jadi membuat lebih hangat di sininya. Kemudian untuk rumah ini memang sudah ditawarkan dalam kondisi siap huni tanpa berabot. Jadi seperti lantainya sudah homogeneous tile dengan ukuran 80x80, dan atasnya sudah ada gipsum. Seperti perabot yang lain belum termasuk. Dan tepat tadi di ini di sebelah kiri ada satu kamar mandi. Kamar mandi ini bisa digunakan buat kamar yang tadi. Kamar mandi ini juga sama dengan corak yang tadi yang sama, memiliki shower dan juga ada kloset dan wastafel di sininya. Untuk pembuangannya memang digunakan satu exhaust fan-nya di sininya. Oke, dan juga ada satu kamar lagi. Jadi ini adalah kamar yang ketiga. Kita belum melihat ke master bedroom-nya. Jadi ini masih satu kamar yang bisa digunakan untuk sebagai kamar anak. Dan juga bedanya adalah kamar ini tidak memiliki balkoninya. Untuk akses ke balkonnya tadi, kita dari bagian ruang kerjanya. Pasti penasaran dengan master bedroom-nya, kita akan langsung lihat.
Sekarang kita berada di master bedroom tipe Hopland. Master bedroom ini berbeda dengan perumahan-perumahan yang lain. Banyak kan orang suka mendesain master bedroom itu di bagian depan, namun yang tipe ini master bedroomnya di bagian belakang. Supaya tujuannya lebih private, kita lebih jauh dari kebisingan di jalan. Jadi di area sini benar-benar cukup luas karena di sini kita bisa mendapatkan pencahayaan juga dari bagian belakang, halaman belakang tadi ini. Sedangkan jendela ini untuk melihat ke bagian void yang tadi, ke ruang keluarganya. Oke. Dan master bedroom ini tentunya punya kamar mandi. Sebelum sampai ke kamar mandi, kita akan temui satu ruangan untuk berganti pakaian. Jadi benar-benar ada satu ruangan berganti pakaian cukup luas. Anda bisa menempa satu perabotan di sini sehingga Anda bila mempunyai koleksi baju yang banyak bisa menaruhnya di area sininya, dan juga bisa menaruh satu seperti meja rias di area sananya. Karena area sini langsung menghadap ke kamar mandinya. Dan kamar mandinya adalah kamar mandi yang paling luas untuk tipe ini. Kamar mandi ini sudah memiliki bathtub dengan pencahayaan dan juga ventilasi dari bagian belakang. Jadi sepulang kerja Anda bisa bersantai dulu di bathtub, baru Anda bisa mandi lagi di bagian shower terpisah. Dan juga di sini sudah ada kloset dan juga ada wastafelnya. Jadi tipe Hopland ini adalah tipe yang paling besar di cluster Raffles. Untuk tipe Hopland ini memiliki lebar 15 meter dan kondisinya ditawarkan dalam siap huni tanpa perabot mulai dari harga 8 miliaran. Jadi bila Anda ingin mencari yang lebih kecil, di Raffles ini mempunyai tipe-tipe yang lain lagi seperti tipe Wesley dengan ukuran 12x25, tipe Lexington dengan ukuran 10x20, dan ada juga tipe Beaumont dengan ukuran 9x25, dan yang terakhir tipe Arlington dengan ukuran 8x18. Untuk harganya nanti kita akan lampirkan di bagian deskripsi di bawah ini, jadi Anda tinggal bisa klik dan juga download untuk e-brochure dan prices-nya. Sekian pembahasan video kita kali ini di Citraland Gamma City. Terima kasih kepada Citraland Gamma City yang sudah memberikan kita kesempatan untuk berkunjung ke rumah contohnya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe YouTube channel kita Peta Rumah, karena kita bakal upload video menarik lainnya. Sampai jumpa.